Halo kumpul satwa semua, pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang hewan yang menarik dan unik. Mungkin sebagian dari kalian belum pernah mendengar tentang hewan ini sebelumnya, tetapi saya yakin bahwa setelah menonton video ini, Anda akan lebih memahami dan terpesona dengan hewan ini. Ya, capibara. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu, karena hewan ini sering digunakan untuk meme. Hewan ini menarik perhatian banyak orang dengan karakteristiknya yang unik, seperti ukuran tubuh yang besar, kemampuan berenang yang baik, dan kehidupan sosial yang kompleks. Selain itu, sebagai hewan yang menjadi bagian penting dari ekosistem, capibara juga menarik minat para penggemar alam dan ahli ekologi. Mengenal lebih dalam tentang capibara juga dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang betapa pentingnya menjaga keberadaan hewan ini di alam liar. Mari kita masuk pembahasannya. Capibara memiliki sejarah panjang yang menarik. Hewan ini berasal dari Amerika Selatan dan merupakan bagian dari keluarga Caviidae, sama seperti kelinci dan tupai. Menurut catatan sejarah, capibara telah ada selama lebih dari 3 juta tahun, dan diperkirakan telah hidup bersama manusia selama sekitar 10.000 tahun. Di masa lalu, capibara sering diburu oleh penduduk asli Amerika Selatan untuk dimakan, digunakan sebagai bahan dasar untuk pakaian, dan bahkan diyakini memiliki kekuatan magis. Ketika bangsa Eropa tiba di Amerika Selatan pada abad ke-16, mereka mulai mengambil capibara sebagai target perburuan. Hewan ini dianggap sebagai sumber daging yang lezat dan menjadi bahan makanan yang populer di banyak negara di Amerika Selatan. Capibara juga diambil kulitnya dan dijadikan bahan dasar untuk pakaian. Pada abad ke-20, terjadi penurunan jumlah populasi capibara karena perburuan yang berlebihan dan hilangnya habitat mereka karena pertumbuhan ekonomi dan perluasan lahan pertanian. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga keberadaan hewan-hewan liar, sejumlah negara di Amerika Selatan mulai memperkenalkan undang-undang dan aturan yang melarang perburuan capibara dan melindungi hewan ini serta habitatnya. Saat ini, capibara masih menjadi salah satu spesies hewan yang dilindungi, tetapi keberadaannya masih dianggap stabil di banyak negara di Amerika Selatan. Hewan ini juga menjadi objek studi di banyak universitas dan institusi penelitian untuk memahami lebih jauh tentang kehidupan sosial dan ekologi mereka, serta potensi pengaruh mereka terhadap ekosistem di mana mereka hidup. Capibara adalah hewan terbesar dalam keluarga Caviidae, dengan berat antara 35 hingga 66 kg dan tinggi sekitar 50 hingga 62 cm di pundaknya. Capibara memiliki tubuh yang berbentuk seperti tong yang dilengkapi dengan kaki yang pendek dan lebar. Hal ini membuatnya dapat bergerak dengan mudah di perairan dangkal dan berenang dengan baik. Mereka merupakan hewan semi-akuatik yang memiliki kemampuan berenang yang sangat baik. Mereka dapat hidup di air selama beberapa menit untuk menghindari predator dan mencari makanan. Mereka memiliki bulu yang tebal dan halus, yang berwarna coklat atau abu-abu kecoklatan. Bulu ini memberikan perlindungan dan membantu menjaga suhu tubuh mereka. Mereka juga memiliki gigi yang kuat, khususnya gigi depan yang besar. Gigi ini berguna untuk memotong rumput dan tumbuhan yang menjadi makanannya. Capibara memiliki hidung yang sangat sensitif, yang membantunya dalam mendeteksi bau dan mencari makanan. Telinga mereka yang kecil dan tersembunyi di bawah bulu, tetapi sensitif terhadap suara yang berasal dari predator atau lingkungan sekitar. Capibara memiliki kaki yang kuat dan pendek, dilengkapi dengan kuku tajam yang berguna untuk menggali tanah dan memotong tumbuhan. Capibara juga merupakan hewan yang sangat mengesankan. Mereka dapat berlari dengan kecepatan hingga 35 km per jam dan berenang dengan sangat baik. Capibara juga dikenal karena kecerdasan mereka dan dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungan mereka. Cara hidup capibara. Capibara hidup dalam kelompok yang terdiri dari beberapa individu, biasanya antara 10 hingga 20 ekor. Kelompok ini dapat terdiri dari beberapa keluarga atau individu dewasa yang terkait secara sosial. Anggota kelompok capibara sering saling menjaga dan membersihkan satu sama lain, dengan menjilat dan membersihkan bulu satu sama lain.
Capybara menggunakan suara, gerakan tubuh, dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi satu sama lain. Mereka menggunakan suara peluit untuk memberi peringatan saat terdeteksi predator atau ketika ingin berkomunikasi dengan anggota kelompok mereka. Capybara mencari makanan bersama-sama di sekitar perairan dan dataran rendah. Mereka memiliki makanan yang sama seperti rumput, dedaunan, dan tumbuhan lainnya. Capybara memiliki struktur kelompok yang kompleks, di mana mereka memiliki pemimpin yang dianggap sebagai pemimpin spiritual atau induk kelompok, serta anggota kelompok yang lebih rendah. Kelompok ini mempertahankan jarak satu sama lain dan menghindari konflik. Capybara memiliki sistem yang terkoordinasi untuk menghindari predator. Saat mereka merasa terancam, mereka dapat berenang dengan cepat di dalam air atau berlari melalui dataran rendah untuk mencari tempat berlindung. Selain itu, capybara juga memiliki peran yang penting dalam ekosistem sebagai hewan yang memelihara lahan. Mereka membantu menjaga kualitas tanah dengan merumput di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh hewan lain. Capybara juga mengontrol pertumbuhan tanaman di daerah rawa dengan mengkonsumsi banyak tanaman air dan rumput. Lalu apakah capybara tidak berbahaya untuk manusia? Capybara umumnya dianggap sebagai hewan yang tidak berbahaya untuk manusia. Mereka dikenal sebagai hewan yang ramah dan mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Namun, seperti hewan lainnya, capybara dapat menjadi agresif jika merasa terancam atau saat melindungi anak-anaknya. Jadi, walaupun capybara biasanya tidak berbahaya, tetap penting untuk memperlakukan hewan ini dengan hati-hati dan menghindari perilaku yang dapat membuatnya merasa terancam. Di sisi lain, manusia juga perlu dilindungi dari capybara karena mereka dapat menjadi pembawa parasit dan penyakit yang dapat menular ke manusia. Oleh karena itu, jika seseorang ingin berinteraksi dengan capybara, sangat disarankan untuk melakukannya di bawah pengawasan ahli atau pengelola taman hewan yang terampil. Beberapa tempat di Amerika Selatan bahkan menawarkan wisata petualangan dengan capybara, di mana wisatawan dapat berinteraksi dengan hewan-hewan ini secara langsung. Meskipun capybara bukan spesies yang terancam punah, namun masih ada beberapa ancaman yang mengintai keberlangsungan hidupnya di alam liar. Capybara masih diburu untuk diambil dagingnya yang dianggap sebagai makanan lezat di beberapa negara di Amerika Selatan. Aktivitas perburuan ini dapat mengurangi populasi capybara secara signifikan di beberapa daerah. Apa saja yang mengancam keberlangsungan hidup capybara? Hilangnya habitat. Kehilangan habitat menjadi ancaman besar bagi capybara. Seiring dengan perkembangan industri, kehutanan dan pertanian, habitat capybara semakin terfragmentasi dan terdegradasi. Hal ini dapat mengurangi jumlah populasi capybara di daerah yang terkena dampak. Perubahan iklim. Perubahan iklim juga menjadi ancaman bagi capybara. Sejumlah studi menunjukkan bahwa perubahan iklim dapat mengganggu pola makan dan reproduksi capybara, serta mengurangi ketersediaan air di habitat mereka. Persaingan dengan spesies invasif. Di beberapa daerah, capybara bersaing dengan spesies invasif seperti nutria dan babi hutan. Persaingan ini dapat mengurangi ketersediaan makanan dan habitat bagi capybara. Konflik dengan manusia. Capybara dapat menjadi sumber konflik dengan manusia terutama dalam hal kerusakan tanaman dan perkebunan. Hal ini dapat mengakibatkan kebencian terhadap capybara dan kemudian mengurangi populasi mereka di beberapa daerah. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang hewan capybara. Hewan pengerat terbesar di dunia yang hidup di lingkungan air. Hewan ini memiliki karakteristik fisik yang unik, seperti kulit tebal dan kaki kuat yang memungkinkan mereka untuk berenang dengan baik. Selain itu, hewan ini juga sangat sosial dan memiliki peran yang penting dalam menjaga kualitas air dan tanah di ekosistem mereka. Namun, capybara menghadapi beberapa ancaman dari manusia, termasuk hilangnya habitat dan perburuan ilegal. Semoga pembahasan kali ini dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keberadaan hewan-hewan di alam liar. Terima kasih telah menonton pembahasan ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe, karena dengan like dan subscribe Anda sudah membantu mengembangkan channel ini. Sampai jumpa di topik pembahasan selanjutnya.